Dalam dunia Pokemon, tokoh protagonis biasanya memulai perjalanan mereka menjelajahi sebuah wilayah. Dengan Pokemon starter baru mereka yang begitu ramah, mereka juga menangkap Pokemon lain dan melatihnya agar jauh lebih kuat, dengan tujuan mengalahkan gym leader dan tentu saja menjadi seorang champion di wilayah tersebut. Dan salah satu komponen kunci untuk membuat Pokemon jauh lebih kuat adalah sebuah evolusi, yaitu proses di mana Pokemon tersebut akan mengambil bentuk yang jauh lebih kuat. Namun tidak semua Pokemon dapat melakukan hal ini, dan sementara memang beberapa sangat berharap memiliki bentuk evolusi, yang lain jelas tidak membutuhkannya karena anggap saja mereka sudah cukup kuat lah ya. Dan berikut beberapa Pokemon terkuat tanpa evolusi non-legendary. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Aerodactyl. Kecepatan, kekuatan, dan keserbagunaan menjadikan Aerodactyl salah satu Pokemon paling mematikan dalam permainan kompetitif. Hal ini terutama berlaku saat berada dalam bentuk mega evolusinya, di mana statistik kecepatan dasarnya meningkat hingga 150 yang pastinya ini luar biasa banget, menjadikannya salah satu Pokemon tercepat yang pernah ada. Stone Edge dapat memberikan kerusakan yang sangat besar jika digunakan oleh Pokemon ini. Apalagi ada Earthquake yang memberikan pilihan yang solid saat melawan musuhnya yang netral. Ya, meskipun memang Pokemon Steel yang tangguh atau yang memiliki move prioritas masih bisa mengalahkan Pokemon ini dalam satu serangan dalam situasi tertentu. Tapi tentu saja kita juga gunakan taktik dengan baik, ya kan? Dhelmise. Dhelmise adalah Pokemon serbaguna yang juga cukup hebat, dan juga ia dapat memberikan kerusakan yang cukup besar berkat statistik serangan dasarnya sebesar 131. Hal ini juga didukung oleh rangkaian move yang hebat, yang mencakup move seperti Power Whip, Happy Slam, dan juga Earthquake yang cukup pas untuknya, ya kan? Ya, namun demikian juga ya dia pastinya memiliki kelemahan. Kelemahan utamanya adalah statistik speednya yang sangat rendah dengan kecepatan dasar hanya 40. Dhelmise akan sering menyerang di giliran kedua ya. Tapi ability Steel Walker-nya sedikit mengimbangi hal ini, karena ya meningkatkan kekuatan serangan Pokemon sebesar 1,5 saat menggunakan gerakan tipe Steel, yang berarti jika ia dapat bertahan di giliran pertama, kayaknya kemungkinan besar tidak akan ada giliran kedua untuknya menyerang karena ya kekuatannya cukup besar. Rotom. Dengan 6 bentuk berbeda yang dapat dipilih, Rotom menawarkan keserbagunaan yang biasanya hanya dimiliki oleh beberapa Pokemon yang pasti ini bukan evolusi. Jelas, Rotom bisa menjadi Pokemon pendukung yang cukup hebat. Dari segi statistik, Rotom unggul dalam defense dan special attack-nya juga. Meskipun HP-nya yang rendah terkadang dapat menimbulkan masalah, tapi yang dicari bentuk alternatifnya. Bentuk Rotom Wash mungkin yang paling berguna sejauh ini. Tetapi ya tentu saja kemampuan untuk mengubah serangan memberikan beberapa pilihan tambahan dan dapat menyulitkan pelatih lawan untuk merencanakan strategi. Skarmory. Skarmory adalah Pokemon tipe Steel Flying dari generasi kedua yang telah menorehkan prestasi gemilang dalam permainan kompetitif sejak diperkenalkan di Pokemon Gold and Silver. Bahkan saat ini ia menjadi salah satu Pokemon yang berkesempatan mendapatkan Mega Evolution. Pokemon ini merupakan salah satu Pokemon tipe Steel pertama dan mendefinisikan semua yang menjadi ciri khas tipe Steel-nya, baik kekuatan maupun pertahanan yang patut diperhitungkan dan diacungi jempol ya. Ya, meskipun burung baja ini tidak memiliki kekuatan ofensif yang paling besar, ia tetap bersinar sebagai tembok pertahanan fisik yang kuat. Mimikyu. Mimikyu adalah salah satu tambahan yang cukup menyedihkan dalam jajaran Pokemon. Ability Discharge-nya menjaminnya setidaknya sedikit memiliki daya tahan hidup gitulah. Beberapa Pokemon memiliki akses ke Stardy, sebuah ability yang berfungsi seperti Pokusas gitu ya. Namun Discharge ini agak beda dikit. Saat terkena serangan, Discharge Mimikyu ini akan hilang dan serangan tersebut akan diserap. Dan ia hanya menerima sedikit kerusakan saat ini terjadi. Ini tentu saja memberinya 1 atau 2 giliran berharga untuk meningkatkan statistik atau menyerang dengan move tertentu yang cukup kuat. Wishiwashi. Wishiwashi, Pokemon kecil sekilas memang tidak terlihat mengesankan. Bahkan penampilannya sama sekali tidak mengancam, ya kayak anak kucing yang sedang tidur nyenyak sambil mengeluarkan dengkuran kecil yang menggemaskan. Tapi ini ikan sarden. Kemampuan Wishiwashi jelas tidak boleh diukur dari bentuk solonya yang mungil ini ya. Wishiwashi bisa beralih ke bentuk Skull Wishiwashi yang diwakili oleh sekelompok ikan kecil yang marah dalam satu kelompok besar dan menjadi paus raksasa yang ganas. Dalam bentuk ini memang ia memiliki HP dan kecepatan yang rendah ya, tetapi serangan dan pertahanannya mencapai 130 sampai 140 gitu, yang pastinya sangat kuat banget.
Namun ya penggunaannya emang agak sulit yang sedikit menghambatnya juga. Heracross. Heracross adalah Pokemon lain yang memulai debutnya di generasi kedua dan kemudian memberikan kesan besar dalam game kompetitif gitu. Pada dasarnya Heracross adalah Pokemon tipe bug fighting yang ganas yang dapat menghancurkan tim lawan dalam sekejap jika ia dapat memperoleh momentum yang tepat. Serangan tambahan tipe fighting STAB-nya sangat membantu untuk Heracross ini. Begitu pula dengan penambahan serangan tipe bug yang benar-benar layak digunakan. Ya meskipun memang Heracross terhambat oleh kecepatannya aja sih, tetapi ia tetap memiliki kemampuan, jangkauan serangan dan kekuatan yang hebat bahkan di Mega Evolution-nya. Asal jangan suruh lawan burung aja sih. Dracovish. Mereka yang pernah mencoba bermain kompetitif di Pokemon Sword and Shield pasti hampir pernah bertemu dengan Dracovish ini. Sebagai Pokemon fosil berwajah aneh yang paling populer di generasi ini, Pokemon bertipe Water Dragon ini benar-benar ancaman dalam pertempuran. Dracovish adalah Pokemon yang sederhana dalam segi penampilan tapi serbaguna dalam kekuatan. Yang diinginkannya hanyalah melancarkan serangan Vicious Rain-nya yang dahsyat di tengah hujan yang deras. Didukung oleh Strong Jaw, item tertentu, hujan dan kerusakan ganda yang ditimbulkannya saat menyerang lebih dulu, serangan ini dapat menembus hampir semua hal. Memang agak monoton, tapi jujur ya mantap banget sih. Kangaskhan. Jika berbicara tentang Pokemon non-evolusi yang kurang dihargai namun memiliki mega evolusi yang GG banget, Kangaskhan jelas layak mendapatkan gelar juara tersebut. Di masa Pokemon X and Y, Mega Kangaskhan adalah ancaman metagame yang cukup ditakuti. Ya seperti halnya Pokemon kompetitif lainnya, para pemain dengan cepat mengidentifikasinya sebagai kekuatan besar dan berbondong-bondong menggunakannya. Dan hingga sekarang banyak pemain masih mengingat masa kejayaan Mega Kangaskhan yang menakutkan ini dalam pertempuran. Ditto. Ditto mungkin adalah Pokemon yang penampilannya paling tidak mengancam dan tidak wah sama sekali. Dan sekarang kamu bahkan berpikir buat apa ya dimasukin gitu kan? Ditto jauh lebih dari sekedar alat untuk pembiakan Pokemon gitu loh ya. Dan merupakan pilihan yang solid juga untuk pertarungan kompetitif jika kamu paham konsep kekuatannya. Ditto dapat berubah menjadi salinan persis lawannya, kecuali HP-nya nggak bisa ditiru ya. Namun yang mungkin tidak disadari sebagian orang adalah bahwa ia juga menyalin setiap peningkatan statistik yang telah diperoleh lawan tersebut. Udah deh lawannya pasti dijamin senjata makan tuan gitu. Mereka lawan diri mereka sendiri saat berhadapan dengan Ditto yang penipu ini. Dan itulah beberapa Pokemon tanpa evolusi tapi sangat kuat. Ini hanya segelintir dari banyaknya mereka juga ya. Kamu dapat menambahkan beberapa yang mungkin menurutmu juga sangat kuat tapi mereka tidak memiliki evolusi. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.